Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Real Madrid kembali ke La Liga dengan kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Marseille 2-1 di Liga Champions. Kini, Los Blancos akan menjamu Espanyol di Santiago Bernabeu pada Sabtu, 20 September 2025, dengan target mempertahankan rekor sempurna, 6 kemenangan dari 6 laga di semua kompetisi. Madrid berada di puncak klasemen sementara dengan 12 poin hasil 4 kemenangan beruntun atas Osasuna, Real Oviedo, Mallorca, dan Real Sociedad. Kemenangan terakhir diraih lewat gol Kylian Mbappe dan Arda Güler, meski lawan bermain dengan 10 orang setelah Dean Huijsen di kartu merah. Mbappe sendiri sudah mengoleksi 6 gol dari 5 laga musim ini, menegaskan statusnya sebagai ancaman utama di lini depan. Sejarah pertemuan jelas memihak Madrid. Dari 199 laga, Los Blancos memenangi 117, termasuk kemenangan 4-1 musim lalu. Namun, Espanyol sempat membuat kejutan dengan kemenangan 1-0 pada Februari 2025. Meski begitu, catatan tandang mereka ke Bernabeu sangat buruk. Terakhir kali menang di sana terjadi pada April 1996. Di bawah Xabi Alonso, Madrid memang belum tampil di level permainan terbaik, tetapi efektivitas dan mental juara membuat mereka terus melaju. Sementara itu, Espanyol datang tanpa rasa gentar. Start solid di awal musim membuat mereka percaya diri, dengan Kai Garcia dan Roberto Fernandes jadi tumpuan utama. Laga ini diprediksi berjalan ketat. Madrid berambisi mempertahankan posisi puncak dan memperpanjang tren positif, sementara Espanyol akan berjuang keras untuk mencuri poin bersejarah di Bernabeu. Kapten Espanyol, Javi Puado, memberikan pratinjau menarik jelang laga melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu akhir pekan ini. Dalam wawancaranya dengan Mundo Deportivo, Puado tak ragu menyebut Kylian Mbappe sebagai pemain Madrid yang paling ingin ia keluarkan dari pertandingan. Dia sangat berapi-api, tak pernah berhenti mencetak gol, dan saya selalu mengaguminya. Saya suka melawannya, tetapi pada akhirnya saya ingin menang. Kalau dia tidak ada, tentu lebih baik, ujar sang kapten dengan jujur. Namun ketika diminta memilih satu pemain Madrid yang ingin direkrut ke Espanyol, Puado tak menunjuk Mbappe. Ia justru memilih bek muda Alvaro Carreras. Dia bermain sangat baik di posisi bek sayap, sambil menambahkan bahwa hampir semua pemain Madrid punya kualitas luar biasa. Puado juga memberikan pandangan tentang performa Real Madrid di bawah Xabi Alonso. Menurutnya, Los Blancos kini berada dalam momentum terbaik sekaligus tampil konsisten di kompetisi domestik. Mereka tim yang sangat sulit dikalahkan. Mereka punya pemain cepat, kuat, dan dengan kemampuan menggiring bola yang hebat, kata Puado. Meski begitu, sang kapten menegaskan Espanyol akan datang ke Bernabeu dengan keyakinan bisa membuat kejutan. Ia mengingatkan bahwa musim lalu Espanyol sempat mengalahkan Madrid di kandang sendiri, meski di Bernabeu sejarah jelas tidak berpihak pada mereka. Kami tahu ini akan sulit, kami harus memainkan permainan yang sempurna, dan Madrid harus menjalani hari yang buruk agar kami bisa menang. Tapi kami percaya itu mungkin, tutup Puado dengan penuh optimisme. Mantan gelandang Real Madrid, Asier Ilarramendi, menilai Xabi Alonso sebagai sosok paling tepat untuk memimpin Los Blancos. Dalam wawancara dengan Marca, pemain yang kini membela Kitche di Hong Kong itu menegaskan tidak ada figur lain yang lebih siap mengambil peran manajerial di Santiago Bernabeu. Alonso resmi menggantikan Carlo Ancelotti pada bulan Juni lalu dan langsung mencatat start positif. Ia membawa Real Madrid menembus semifinal Piala Dunia antar klub FIFA dan mengawali musim baru dengan 5 kemenangan beruntun di semua kompetisi. 4 kemenangan diraih di La Liga, yang membuat Madrid memuncaki klasemen, sementara 1 kemenangan lainnya hadir di Liga Champions. Menurut Ilarramendi, keunggulan Alonso terletak pada pengalamannya bersama para pelatih top dunia. Xabi punya mentor terbaik. Dia pernah bersama Ancelotti, Guardiola, Mourinho, dan pasti belajar banyak dari mereka, ujarnya. Faktor lain yang dianggap penting adalah masa lalu Alonso sebagai pemain Madrid, yang membuatnya paham betul karakter klub serta tuntutan tinggi yang ada di Bernabeu. Meski performa tim di awal musim belum selalu meyakinkan, Ilarramendi menilai ada banyak hal positif dari cara Alonso membangun skuad. Atmosfer ruang ganti tetap solid, dan kehadiran pemain bintang seperti Mbappe, Bellingham, serta Güler kian memperkuat fondasi yang sudah ada.
Bagi Ilarramendi, kombinasi pengalaman, karakter, dan kedekatan emosional dengan klub membuat Alonso berada di jalur yang tepat. Ia yakin Real Madrid tengah memasuki era baru yang menjanjikan bersama pelatih berusia 43 tahun itu. Jose Mourinho resmi memulai petualangan barunya bersama Benfica usai ditunjuk sebagai pelatih kepala pekan ini. Sang Special One langsung bergerak cepat dengan meminta manajemen klub untuk merekrut bek berpengalaman milik Real Madrid, Ferland Mendy. Menurut laporan media Portugal, Mourinho melihat lini belakang Benfica masih rapuh di sisi kiri dan membutuhkan sosok dengan pengalaman Eropa. Mendy dianggap profil ideal, kuat dalam duel 1 lawan 1, disiplin bertahan, serta mampu menjaga keseimbangan permainan. Benfica kabarnya siap melayangkan tawaran sebesar 10 juta euro pada bursa Januari mendatang. Bagi Real Madrid, ini bisa menjadi opsi menarik. Di bawah asuhan Xabi Alonso, peran Mendy semakin menurun. Pelatih muda itu lebih sering mempercayakan posisi bek kiri kepada Alvaro Carreras dan Fran Garcia, sementara Mendy kerap absen karena cedera sejak April lalu. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2028, manajemen Madrid diyakini terbuka pada tawaran masuk agar skuad lebih ramping. Mendy sendiri sebenarnya enggan meninggalkan Santiago Bernabeu karena masih merasa mampu bersaing. Namun, dengan peluang bermain yang minim, kehadiran Mourinho di Benfica bisa menjadi godaan serius. Apalagi, pelatih asal Portugal itu dikenal punya pengaruh besar terhadap pemain yang ia percayai. Jika transfer ini terrealisasi, Mendy akan kembali tampil reguler dan Benfica mendapat tambahan pengalaman berharga untuk memperkuat ambisi mereka di kompetisi domestik maupun Eropa. La Liga telah merilis batas gaji resmi untuk musim 2025-26, dan seperti biasa, Real Madrid kembali berada di puncak dengan angka luar biasa sebesar 761,2 juta euro. Jumlah ini naik tipis dari 754,8 juta euro tahun lalu, serta menjadi batas tertinggi di antara semua klub La Liga. Angka tersebut mencerminkan stabilitas finansial sekaligus kekuatan ekonomi Los Blancos dibanding rival-rivalnya. Batas gaji atau salary cap sendiri adalah jumlah maksimum yang dapat dibelanjakan klub untuk keseluruhan musim. Tidak hanya untuk gaji pemain utama, tetapi juga mencakup biaya manajer, staf pelatih, akademi muda, tim cadangan, hingga sektor olahraga lainnya. Artinya, angka tersebut menggambarkan ruang finansial menyeluruh yang dimiliki sebuah klub. Musim panas lalu, Real Madrid cukup aktif di bursa transfer dengan mendatangkan 4 nama penting, Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono, dan Alvaro Carreras. 3 dari mereka direkrut pada bulan Juni, menandakan strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi tim. Meski begitu, lonjakan belanja tersebut tidak mengganggu kesehatan finansial klub, justru menegaskan kemampuan Madrid menjaga neraca tetap stabil. Sementara Madrid menikmati kenaikan sekitar 6 juta euro dalam batas gaji, situasi berbeda dialami rival abadinya, FC Barcelona. Klub Katalan harus menerima pemotongan drastis hingga 112 juta euro, sebuah indikasi tantangan finansial yang masih membayangi mereka. Dengan angka batas gaji yang jauh lebih besar dibandingkan lawan, Real Madrid punya fleksibilitas besar untuk menjaga skuad kompetitif, sekaligus mempertahankan status sebagai klub dengan kekuatan finansial nomor 1 di Spanyol. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!